Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang isolasi jasa training. Tapi sebelumnya perkenalkan kami terlebih dahulu. Ada saya yaitu Putra Nugraha Wijaya Setiawan dan teman saya Fatan Anan dengan NPM 141 dan 140. Kami dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Teknik Kimia angkatan 2019. Baik, sama seperti modul yang akan kami jelaskan, tentu saja kita harus mengerti terlebih dahulu dari pengertian isolasi ini sendiri. Isolasi bakteri itu adalah suatu metode pembiakan bakteri dengan menggunakan media universal atau selektif yang dilakukan dengan proses pembuatan isolat tunggal dari sebuah isolat campuran. Nah, di samping dari isolasi jasa training ini sendiri, itu juga ada yang namanya inokulasi. Jadi inokulasi bakteri itu juga suatu metode pembiakan bakteri dengan menggunakan media universal atau selektif yang dilakukan dengan proses pemindahan biakan murni ke medium baru untuk menumbuh atau memperbanyak kultur murni dengan metode cawan gores, metode tabur, serta metode tusuk dengan mengambil biakan murni untuk dikembangbiakan seperti itu. Nah, tujuan dari isolasi jasa training ini sendiri yaitu memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya dari berbagai macam campuran mikroba dengan tujuan untuk mendapatkan biakan murni atau kultur murni. Dan identifikasi mikroba yaitu untuk mengetahui sifat-sifat morfologi, biokimia, dan molekuler dari bakteri. Jadi salah satu tujuan dari isolasi mikroba ini tidak lain dari dilakukan itu adalah untuk mengidentifikasi dari mikroba itu sendiri. Seperti itu. Nah, metode isolasi jasa training seperti yang kita tahu itu terdapat 4, ada isolasi pada medium cair. Jadi isolasi yang kita lakukan itu menggunakan pada medium cair, sama seperti dalam pembahasan modul sebelumnya kita sudah belajar bahwa medium cair itu medium yang berada pada fase cair seperti itu. Misalnya ada isolasi sel tunggal, lalu ada isolasi pada agar cawan, dan ada metode cawan gores. Nah, yang kita lakukan pada kesempatan praktikum kali ini kita menggunakan metode cawan gores. Lalu yang selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam isolasi jasa training yang pertama itu adalah memindahkan bakteri dari medium lama ke medium baru. Itu diperlukan ketelitian dan sterilisasi alat-alat yang digunakan karena memang kita menganalisa sebuah bakteri atau sebuah mikroba, tentu saja kita nggak mau adanya faktor pemotor atau mungkin mikroba-mikroba lain yang tidak kita inginkan itu ada pada media yang kita gunakan untuk kita menganalisa sebuah mikroba tertentu. Lalu yang selanjutnya ada sifat setiap jenis mikroorganisme yang akan diisolasi. Nah, nomor 2 dan nomor 3 ini cukup berhubungan gitu ya, karena dari media pertumbuhan yang sesuai itu akan membuat jenis mikroorganisme yang akan diisolasi ini dapat bertumbuh. Lalu yang keempat, cara menginokulasi mikroorganisme. Lalu yang kelima, cara menguji mikroorganisme yang telah diisolasi. Lalu yang keenam, ada cara memelihara agar mikroorganisme yang telah diisolasi itu tetap merupakan kultur. Jadi hal yang diperhatikan dalam isolasi jasa training ini tentu saja cukup penting gitu ya dalam menumbuhkan atau membiarkan kultur murni supaya dalam kita menganalisa itu tidak ada kesalahan-kesalahan atau mungkin human error gitu ya, yang mungkin bisa mempengaruhi dari hasil analisa yang akan kita lakukan. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah mengenai koloni. Koloni sel bakteri yaitu merupakan sekelompok sel yang dapat dilihat secara langsung dengan mata. Koloni bakteri ini dapat berbentuk macam-macam, yaitu bulat, tak beraturan, dengan rombokan cembung, cekung, atau maupun datar, serta tepi koloni rata atau bergelombang. Bentuk-bentuk koloni di sini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kokus.
kokus atau bulat ini bentuknya seperti buah beri kecil di bawah mikroskop. Beberapa kokus itu secara khas hidup sendiri-sendiri. Ada juga yang berkoloni berpasangan tergantung pada proses pembelahan yang dilakukan. Untuk yang kedua adalah bentuk basil atau batang. Basil adalah bakteri yang bentuknya menyerupai batang atau silinder. Beberapa basil panjang dan lebarnya dan berbentuk lonjong. Basil-basil ini menyerupai kokus sehingga disebut kokobasil. Dan yang terakhir adalah berbentuk spiral atau spirilium. Merupakan bakteri yang berbentuk spiral. Bakteri di kelompok ini bisa dibagi lagi menjadi seperti spiral berbentuk lengkung, kemudian vibrio berbentuk lengkung kurang dari setengah lingkaran, dan juga spiroseta berupa spiral yang halus dan lentur. Dan yang terakhir adalah aplikasi jasa teknik. Pemanfaatan mikroba tanah dapat diaplikasikan untuk menambah kualitas pada sektor pertanian. Biofertilizer merupakan inokulan berbahan aktif mikroba hidup yang berfungsi untuk menambah hara tertentu atau memfasilitasi tersedianya unsur hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh optimal. Mikroba yang dapat dimanfaatkan sebagai biofertilizer diantaranya adalah mikroba penambat hara, pengikat hara, dan pemantap agregat. Baik, sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.